Nama saya Rinda Megasari, di sini saya sebagai perawat di SR. Nama saya Rofik, Mas. Saya sebagai driver ambulan ya. Saya Nur Zafira, di Sedekah Rombongan. Saya bertugas jadi admin keuangannya. Ini ya Mas ya, saya kan ngelamar ke klinik ya. Terus kemudian sama dokter Niko saya diarahkan ke rumah singgah Sedekah Rombongan. Nah, di situ saya bingung. Maksudnya saya itu di sini tuh kerjanya apa, terus di sini tuh tempat apa, itu saya nggak tahu awalnya. Terus lama-lama terus saya tanya-tanya ke beberapa pasien ya waktu itu ya. Terus di sini itu tempat kaum duafa sakit seperti itu. Saya itu berangkat sebenarnya bukan murni driver ambulan ya dulu. Saya itu berangkatnya itu dari keluarga pasien, dan di mana di situ saya adalah ayah dari anak pasien Rafa yang sudah sakit selama 6 tahun. Dari Rumah Sakit Lumajang dilakukan tes untuk tindak lanjutnya. Habis itu ternyata di situ didiagnosa ada cairan di kepala. Habis itu sama tim dokter RSUD Lumajang itu dikasih 2 pilihan, mau ke Jember atau ke Malang kayak gitu. Ya ketemunya sama SR itu selama saya itu saya kan kontrolnya ke mana? Ke Malang ini sudah berapa kali ya, sudah bolak-balik. Akhirnya saya dapat panggilan ke RSA ini, saya ngamar 2,5 bulan. Lah di situ prosesnya saya ketemu dengan SR. Pertama saya ikut kerja di Mas Faiz, koordinator utama Sedekah Rombongan itu, tapi bukan dalam bidang sosial. Jadi bidang fashion, jadi customer service seperti itu. Terus pada bulan Maret itu untuk admin Sedekah Rombongan Malang ini ditarik ke pusat. Akhirnya di sini kan posisinya kosong. Akhirnya saya disuruh menggantikan jadi admin keuangannya itu. Senangnya itu kita bisa membantu, kita bekerja sambil sedekah. Nah seperti itu, kita membantu kaum duafa yang sakit. Nah itu hati kita itu kayak gimana ya? Aduh, nggak ya Mas ya? Iya, senang kita biasanya kan kalau bekerja kan ya kita bekerja seperti itu ya. Tapi di sini beda, kita bekerja sambil membantu kaum duafa yang sakit seperti itu loh Mas. Besar sekali Mas, buat saya ya, pribadi dan keluarga. Pertama ya mungkin yang namanya berurusan dengan rumah sakit itu membutuhkan biaya yang sangat besar, ya kan. Belum lagi yang kita bolak-balik kayak gitu. Terus alhamdulillah dulu itu saya itu nggak pernah ngeluarin uang sepeser pun setelah masuk SR kayak gini. Terus ditambah lagi saya kan belum bisa nyupir Mas. Nah, di situ saya ditawarin sudah setelah dapat 3 tahunan mungkin. Manfaat SR lebih kayak peka gitu ya, seperti gampang terenyuh. Saya merasa bersyukur sekali gitu. Lihat pasien yang sakit seperti itu masih semangat, masa saya nggak semangat gitu loh, ke dalam keadaan normal. Lebih kan kerjanya ngatur uang, jadi ke diri sendiri ya bisa manajemen uang sendirilah ibaratnya. Ya. Ini pasien kita sakit gagal ginjal ya Mas ya. Nah dia itu memang mulai kecil itu kehidupannya itu memang gimana ya Mas ya, bisa dikatakan benar-benar minim sekali. Tapi dia itu nggak patah semangat. Ditinggal kedua orang tuanya, terus ditinggal suaminya ya Mas ya.
Tapi pasien itu berjuang, Mas, untuk menghidupi ketiga anaknya. Semangatnya untuk berobat itu, Mas, supaya dia bisa membesarkan anak-anaknya seperti itu. Saya itu benar di sini tuh sebagai drivernya SR, bagian dari SR kan ya. Saya juga tidak menutupi bahwa saya itu adalah seorang ayah dan pendamping pasien SR juga, kayak gitu. Dimana saya itu selama ini merawat anak saya yang belum sembuh, kayak gitu. Dan mungkin perjuangan anak saya itu lebih besar daripada saya. Kenapa? Dia bisa menahan, mungkin dia bisa menahan sakit. Seharusnya dia bisa berlari-lari, sudah kemana-mana. Dia masih terbaring kayak gitu. Dengan apa ya? Dia sudah tergantungan obat kayak gitu. Terus apalagi operasinya sudah 9 kali, dan ini sebenarnya dokternya sudah menyarankan untuk operasi lagi, tapi saya kasihannya kenapa? Ya wong saiki jangankan anak kecil, Mas, yang diedel-edel, orang tua pun lek wis diedel-edel kan wedi kan kayak gitu. Iya, jadinya biarlah, kalau memang itu sudah sama, saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dianya nggak bisa apa-apa, Mas, sampai sekarang, dan cumanya bisa nangis, dan makan pun harus di blender kayak gitu. Iya, saya tuh sampai kepingin, Pak, jaluk jajan kayak gitu kan, biasanya anak kecil kan kayak gitu, pas apa nih melok kayak gitu, sampai kepingin aku, Mas, kayak gitu. Jadi saya selama 5 tahun itu, selama belum punya adiknya itu, saya tuh merasa kayak ada yang kurang kayak gitu, apa kayak gitu. Ya itulah panggilan ayah, dan minta ini dan itu. Di saat anak sekecil itu biasanya sudah apa namanya ngerepot no kan kayak gitu. Senengnya kayak gitu. Kan saya selain nyatet keuangan itu biasanya sama perawat diminta bantu untuk rawat luka. Nggak ada pasien bisa ngerawat luka gitu, jadi di sini bisa tahu. Kayak kemarin itu ada pasien ARMY, itu sakitnya jamamai, kanker payudara. Sama perawat diajak, ayo Mbak ikut rawat luka gitu, ikut, Mas. Ya mohon maaf, sebelumnya saya nggak pernah tahu langsung penyakitnya. Terus mohon maaf, baunya kan nggak ini, Mas, ya kurang sedap gitu kan. Jadi di situ saya ya seperti iya nggak, akhirnya ya wis langsung ya wis Mbak, nggak apa-apa, ikut rawat luka. Di situ orangnya tetap semangat gitu loh, Mas, meskipun itu udah stadium akhir, sampai nanahnya, darahnya itu keluar terus gitu loh, Mas. Nanahnya keluar terus. Ya rasanya kok ngene ya aku gitu ya. Padahal itu ya saya nggak nyangka sampai bisa ikut rawat luka gitu, Mas. Ya wis pas waktu udah selesai rawat luka, pasien ARMY itu dibolehkan pulang sama dokter. Soalnya kontrolnya 1 bulan lagi gitu. Nah, kok pas di rumah, ya kuasane Gusti Allah ya, Mas, ya. Beliau udah nggak ada, beliau meninggal. Sering, Mas, saya di sini tuh ya habis ketemu pasien, terus nggak lama pasien tersebut meninggal dunia. Itu yang bikin apa ya, sesingkat itu sih pertemuannya gitu loh, singkat itu. Semoga pasien juga diberi kesabaran, diberi kesembuhan, dan tetap semangat untuk menjalani
pengobatan-pengobatannya ya Mas ya. Makanya saya pesankan ke semua pasien ya Mas ya, kalau sudah sembuh harus dijaga pola makannya. Seperti itu. Kalau misalkan di rumah jangan lupa untuk kontrol rutin seperti itu. Soalnya apa? Kan kita nggak tahu kan. Kalau bisa dinyatakan sembuh untuk kanker itu kan harus 5 tahun ya Mas ya. Harapannya untuk teman-teman SR kayak gini. Kita perlu semangat lagi. Kita perlu semangat lagi yang lebih dan lebih dari yang kemarin kayak gitu. Karena kenapa? Karena pasien tanpa kurir juga tidak akan berjalan. Semoga teman-teman dan kurir juga tidak patah semangat untuk mendampingi kaum duafa yang sakit. Ayo kita lebih solid gitu loh, lebih raket kalau istilah orang Jawa, lebih raket lah. Soalnya apa ya, kurirnya kemana semua gitu loh Mas. Kalau hari-hari biasa monggo lah mampir lah sebentar gitu loh, lihat pasien gitu. Jangan pas kumpul cuma kalau ada acara besar gitu loh Mas. Ayolah sharing-sharing juga gitu loh Mas, apa yang kurang dari SR, apa kelebihan, apa kurang SR, kurangnya apa gitu, harus gimana gitu kita tuh. Semoga SR ini tetap ini ya Mas ya, tetap lancar, tetap menjaga terus membantu kaum duafa yang sakit. Harapannya SR itu bisa punya tempat sendiri, cabang di Indonesia lebih banyak gitu loh. Biar pasien-pasien yang kurang mampu, apalagi kena penyakit yang seperti kanker, tumor gitu, itu ada rumahnya gitu loh, ada tempat buat dia berobat gitu loh. Semoga SR ini tetap jaya dan tetap langgeng, tetap menjadi penolong buat duafa yang sakit. Banyak dari keluarga pasien yang lain itu seneng dan bahagia banget ketemu dengan SR.